Ngereng salam kita kembali dengan kitab Surat Al-Fatihah untuk beliau Al-Imam Hujjatul Islam, sang pengarang kitab Bidayahul Hidayah, dan juga beliau Al-Imam Syekh Nawawi Al-Batani yang mensyarahi kitab Bidayahul Hidayah, juga para guru-guru kita, ulama kita, Syekh Abdul Musyiki, Syekh Habib Hasan Muhammad Rahman, Kiai Haji Nawawi, segenap para orang tua guru kita seterusnya, kepada kemajuan jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waliwalidayya walil mu'minina ila anqal fayanbaghi ayyan hiya ghairahu bil isyarah la bil lafzi thumma iqtadi bil imam kama sabaqa fa idza faraghta wa sallamta faqra al-fatihah qabla an tatakallama sab'a marrat wal ikhlas sab'a marrat wal ikhlas sab'an wal muawwidhatain sab'an fadzalika yaqsimuka minal jum'ah ila jum'ah al-ukhra wa yakunu hirzan laka minasyaitan wa qul ba'da dzalika Allahumma ya ghani ya hamid ya mu'min ya mu'in ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Fayambaghi, maka seharusnya, ayyan hiya, hendaknya mencegah, melarang orang ghairahu, kepada selainnya, bil isyarah, dengan isyarah, la bil lafzi, tidak dengan lafaz. Jadi kalau kita ingin menghentikan orang yang bicara atau main-main ketika pelaksanaan sholat Jumat, ketika khutbah berlangsung, maka dianjurkan menggunakan isyarah, tidak boleh dengan lafaz. Jangan berdesa bentar, berdesa main, berdesa kerja ke isyarah. Ini yang diajukan oleh orang ulama. Kemarin sudah disampaikan, tidak boleh bilang jangan dengar, tidak boleh. Syabentaan, tidak boleh. Kenapa? Karena kita mengucap kalimat syabentaan termasuk daripada kalam, lafaz. Maka yang terbaik itu dengan isyarat. Sumat tadi, kemudian mengikutilah Anda bil imam, kepada imam, kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu. Norok buntek terus, dengarkan. Yang terbaik ketika khutbah berlangsung itu bagi orang yang hadir mendengarkan khutbah nikah. Di sini ada keterangan bahwasanya pendapat kaul jadid tidak haram, la yahumul kalam fi waqtil khutbah, tidak haram, bal yukrah wal insat lahu sunnatun. Nah, hukumnya tidak haram. Apa yang dikata makruh, tapi bahaya karena Rasulullah menyatakan dia termasuk orang yang sia-sia dengan ibadahnya. Keterangan dalam penjelasan seorang Bilal yang mengatakan fala jum'atalah, kan boleh keterangan di idza sa'idal khatibu fala yatakallamu nadu wa yatakallam faqat wa la fala. Nah, pengertian itu kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah fala jum'atalahu kamalul jum'ah, maka orang itu tidak mendapatkan kesempurnaan dalam Jumat. Mereka maksudnya.
La sihhataha, bukan tentang sahnya sholat Jumat. Kalau sholatnya sah, sholatnya sah, dia hadir sah, cuma dia tidak mendapatkan pahala gitu. Kalau bahasa Sayyidil Walid almarhum ayahanda kami, beliau mengatakan itu gugur kewajiban. Gugur kewajiban, kunyaman entar gak cuma, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Begitu kata beliau. Allah. Tapi ini sini ada kalau yang hadir tidak banyak, pas-pasan, sehadir pun 40 orang, ini ke haram. Jadi kalau jamaah yang hadir itu pas-pasan, ketika khutbah berlangsung, ada orang yang bicara, nah berarti ini menggagalkan kewajiban atau rukun khutbah, di mana orang tersebut harus mencapai 40. Bahas panjang lebar. Terus kita ngikuti imam dalam etika Jumat. Nah, kalau kita sholat, fa idza sami'ta qira'atal imam fala taqra' ghairal Fatihah. Jangan kalian baca selain suratul Fatihah. Di mana Nabi as-sholat panjenengan asaran imam ketika Jumat Kak Dinto, apabila imam membaca surat panjenengan mendengarkan. Yang boleh dibaca hanya suratul Fatihah. Begitu. Kasih fokus. Nah, fa idza faragta, jika Anda sudah selesai, wasallamta, dan sudah bilang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faqra, maka membacalah Anda al-Fatihata kepada suratul Fatihah qabla an tatakallama, sebelum berbicara. Assalamualaikum, neka kasih fokus, neka ada keterangan dari Muhammad SAW. Panjenengan tidak boleh bicara sebelum membaca suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Wal ikhlas sab'an, suratul qul huwallahu 7 kali. Wal muawwidatain, dan juga 2 qul a'udzu. Artinya qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin sab'an. Yang biasa dibaca ya begini, alhamdulillah. Berarti lastari salat Jumat, lastari salam, jangan bicara. Ya, jangan bicara. Langsung baca suratul Fatihah, langsung baca qul hu falaq sebanyak 7 tuh. Kenapa? Fadzalika, adapun pekerjaan itu ya'simuka, akan menjaga engkau minal jum'ah, dari Jumat ini, ilal jum'ati, kepada Jumat al-ukhra yang lain. Jadi kita akan dilindungi, kita akan dijaga dengan kalimat tersebut. Artinya Allah akan menjaga kita. Wa yakunu hirzan laka. Dan termasuk fadilahnya juga bacaan tersebut menjaga dirimu minasyaitan, dari gangguan syaitan. Artinya keluar biasa, luar biasa. Kalau panjenengan kan, kalau istilahnya di mana-mana terus ingin dikawal, ingin dijaga. Sampai kadang orang nyewa, namanya mana? Mengawal, satpam, gitu kan? Bodyguard. Ingin selamat, agar kita dijaga. Nah, ini Allah kasih jalan. Nabi Muhammad kasih jalan agar Anda dijaga. Mereka langsung, mereka lebih hebat daripada bodyguard. Mereka hebat, mereka menjaganya. Kenapa? Fatihah, qul hu, falaq, 7 tuh. Sampai Rasul Muhammad SAW menjelaskan, kama rawa Ibnu Sunni min hadits Aisyah, dari hadisnya Siti Aisyah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin bidunil Fatihati,
Tapi di sini tidak ada Fatihahnya, langsung qul hu falaq petok-petok. Wa rawal Hafidz Al-Munziri an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a idza sallama al-imam yaumal jumu'ati qabla ayyasniya rijlahu. Oh, lebih baik ini ayyasna. Lebih baik begini. Ini kalau dalam grammar Arab itu bagusnya ayyasna ya. Jadi dinasabkan. Sebelum merubah rijlahu kepada kakinya. Dari assalamualaikum, kakinya tidak berubah, masih tetap dalam kondisi tahiyat akhir. Kondisi tahiyat Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wal muawwidzatain sab'an ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Orang yang membaca tersebut Fatihah, Qul hu, Falaq, An-Nas sebelum kakinya berubah, maka Allah akan mengampuni kepada orang tersebut dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan akan u'tiya min ajri bi'adati kulli man amana billah wa rasulih. Akan diberi pahala sebanyak bilangan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Wanita hebat nih kata datang. Jadi mau bisa, aneka jangan ditinggalkan. Ini lebih baik daripada bacaan-bacaan yang lain. Kenapa sebabnya? Karena ini keterangan dari Rasulullah, dari hadis. Umpama tasbih Ustaz, tak napa? Subhanallah, tak napa? Keng bagusan nek gitu-gitu. Umpama ayat saya nek Ustaz ayat kursi, tak napa? Cuma bagusan ini. Ini harus dikedepan. Kenapa? Karena ini langsung dari Rasulullah. Seneka, jadi mau bisa aja tinggal nih kan kalau panjenengan terus selamat, terus aja. Cukup. Seeja keneka benikun kau oleh sampean, anak, harta, itu akan dijaga oleh. Ini keterangannya ini. Ya'simuka minal jum'ah ila jum'ah. Dari manusia dan dari syaitan. Oleh sampean dipesek jutaan. Terus ditaruh di bank. Kenapa? Agar terjaga, terpelihara. Ini kan lebih hebat dari nikah. dibaca. Masya Allah, hebatnya. Jadi ada yang berubah kakinya, ada yang tidak berubah. Cuma yang lebih bagus tidak merubah kaki setelah tahiyat. Ada yang ada Fatihahnya, ada yang tidak. Tentunya dengan Fatihah lebih utama. Begitu maksudnya. Berapa bisa melakukan ini? Bisa. Kata nih kawan, alhamdulillah nih ada kirim. Seandainya imamnya tidak membaca sebagai makmum itu bagaimana? Seandainya imam tersebut tidak membaca Fatihah. Qul hu falaq An-Nas. Kalau imam tidak baca, baca TV. Eman. Ini anjuran dari guru kami. Jadi kalau imam tidak baca, kita baca sendiri. Gitu. Karena tidak harus ikut imam tentang ini. Makanya ada keterangan kalau imam sudah salam, kita salam juga. Kemudian kita baca. Kalau imam baca, alhamdulillah ikut kita. Imam tidak baca, tidak apa-apa. Kita yang baca. Ini semua pesantren pakai. Semua pesantren yang bernuansa Ahlussunnah wal Jamaah. Karena emang semua orang ingin terpelihara. Semua orang ingin dijaga. Ini kita punya pengawalan ini khusus dari Allah dengan cara membaca Fatihah, Qul hu, Falaq dan An-Nas. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Ini benteng pertahanan dari Allah untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk harta kita. Ini penting.
Ini bisa disebarkan, di mana saat ini kan kita banyak mengalami kekhawatiran akan diri kita, kekhawatiran akan keluarga kita, kekhawatiran akan anak-anak kita, kekhawatiran akan murid-murid kita. Berbicara kini kan anugerah pemberian dari Allah, dari Rasulullah. Kita amal eman kan tak abid kan, tak kira sampai kelam kan, tak kira sampai namanya tak mungkin sampai sakit tidak. Kayak cuma setan ini kapenter berema kalau sampean si tak maca padahal itu sehingga kedua assalamualaikum langsung mulai. Padahal kan seminggu sekali ya, seminggu sekali. Eman. Guru gula ini sangat menekankan. Yang namanya Ki Badri ini kalau urusan nikah, awas jangan ditinggalkan. Sampai berawas gitu. Sangkut pun ngocak, jangan tinggalkan copok. Tapi dengan kalimat itu seakan-akan beliau ini ya, gitu. Ini ya. Kemudian fadzalika wakul, dan hendaklah kau membaca ba'da dzalika, setelah bacaan tersebut, kepada doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika amma siyatik wa bi fadlika amman siwak. Nah, ini juga doa sangat penting ini. Allahumma ya Allah, duhai Tuhanku. Jadi mari salam, mari kul hu falaq annas macam ni kau. Tuhan Allahumma ya Allah, ya Ghani, wahai yang maha kaya, wahai yang maha, ya Hamid, wahai yang terpuji, ya Mubdi'u, wahai yang maha membuat, mengawali, ya Mu'id, wahai yang maha mengembalikan, ya Rahim, wahai yang maha pengasih, ya Wadud, wahai yang maha kasih sayang juga, hampir sama nih maknanya. Nisar belas nih kayak Wadud. Aghnini, kayakan aku. Pasokiaki. Bihalalika, dengan harta halal. An haramika, jangan dengan yang haram. Artinya pasokiaki kalaupun harta halal. Jangan sampai beri sehat haram. Bukan dengan harta harammu gitu. Wa bi ta'atika, dan dengan kepatuhan kepada engkau. An maksiatika, dari meninggalkan maksiat kepada engkau. Wa bi fadlika, dan dengan keutamaan engkau. Amman siwak, agar tidak membutuhkan siwaka kepada selain engkau. Maksudnya biar kita ini punya kemampuan, tidak terlalu bergantung kepada orang. Jadi aneh kedua, sebutaki dalam kitab tadi toh, mandawama ala hadzal du'ai, pasera orang seistiqomah maos kak dinto tua, siapapun dia yang istiqomah baca doa ini, aghnahullahu an khalqihi, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi Ki Badri ini kan mengartikan kecukupan, kekayaan nih kan. Saya sebut soki nih kan, ghani nih kan. Ada pun Ki Badri, orang saya tak butuh ke orang, tak butuh kasirah, hartanya cukup. Agna, tekak pun soki mun laku butuh, nih kata soki jangan dia. Pun banyak biasanya kayak laku butuh, nih kata soki. Tak pada soki. Biasa. Keng laku tak butuh. Gitu. Mereka nyaman. Jadi ghani ini kan tidak butuh artinya. Keng kempang IRTN kaya. Allah akan mengkayakan orang tersebut dari makhluknya, dan warazakahu, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga. Dari jalan yang tidak disangka.
Jadi mau maca dua nikah pak kali baca, pak kali. Berisi tulah kali berisi. Kita coba gantian. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. 4 kali lagi paling sebenarnya 3 kali sekus 4 kali bejane ka 4 kali. Insyaallah oleh panjenengan akan dijadikan oleh Allah orang yang punya kecukupan. Putoneka cokot, putoneka bedu, putoneka tabangki. Nega lebih saya daripada orang yang bersena. Saya pun puto pas-posan. Dan orang buku penampilan gawat. Kayak loko puto, ada tanam gitu. Dan yang disebut dengan min haitsu la yahtasib kadito, rezeki yang tak terduga adalah dawuhna para ulama, tacike sekaula panjenengan tidak menduga sebelumnya. Bukan dari kewajaran. Maksudnya sekadito, panjenengan umpamana berniaga, berbisnis. Biasa panjenengan neka dari barang kadito oleh penghasilan dipoloi tiba-tiba panjenengan oleh 100.000. Nah, ini kan namanya min haitsu tak kasangka. Biasa nangkok sehari penting dia, mon paju sabolo biasa nangkok oleh besar 500. Pas betul ini kau oleh saju, berarti 500 nika min haitsu. Nah, begitu maksudnya begitu ya. Tak nyangka, tak kasangka. Kulaku, benih bekana ke pasar, benih bekana ajual. Pada orang nyari, apa? Lemon li ya. Cering benih bekana aju. Teraki ya Allah. Terang, ini kan namanya min haitsu tak kasangka. Kan beda kadang rezeki nggak berugi. Yang terre ya Allah. Ya, kadang telepon kadang. Di forum. Mun kadang tak ada tang rezeki, sara leng. Ada yang beli ya. Tak ada yang mobil. Dum saya ada telepon, ada forum. Min haitsu la yahtasib. Aneka orang sesebut macam Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'min ya Hamid ya Rahimu aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika. Dan juga Allah janjikan kepada mereka yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya makhraj, jalan keluar. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang tak terduga. Masyaallah. Ini kebanyakan dan sering terjadi, terutama kebagian para ulama, para orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini kata kasangka. Karena memang mungkin mereka punya ketakwaan yang kuat kepada Allah. Moga-moga manfaat moga-moga barokah. Kita cukupkan sampai kita pengajian Bidatul Hidayah. Tore nika sebarkan, diamalkan panjenengan biar mendapatkan kemuliaan. Jadi panjenengan Nabi menyebarkan amalan doa kak itu, setiap orang mengamalkan panjenengan oleh kejuran. Karena kayak itu penting. Nah boleh aja mari nggak makin kekhawatiran, ketakutan kuat seakan-akan tentang masalah anak kita, keluarga kita, kompor, santren. Maka ini jalan yang terbaik. Kita membaca Fatihah sebanyak 7 kali, Qul Falaq An-Nas Tawhid. Kekhawatiran tentang masalah harta, tentang masalah kehidupan, mireng. Yang mana-mana saja biasa, kobeter, takut biasa. Kayak nikah, berdesain terbaik. Ya Ghaniyu, seminggu sekalian. Kenapa ditaruh seminggu sekalian? Pas di hari Jumat, nikah ada sirnya, nikah luar biasa, nikah hebat. Kenapa Rasulullah ajarkan hanya khusus hari itu dengan jumlah 7?
Aneka ada sirnya. Dipanjenengan bikin amal lagi, insyaallah akan dibuka jalan-jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Moga-moga sedaja kalau dipanjenengan paring selamat tinggi. Moga paring saya. Minyak bisa nek kaki moga-moga. Soki kaki moga-moga anak-anak anak-anak sukses semuanya. Keluarga dan taretan tatake. Sedaja lingkungan masyarakat paring kemuliaan sareng Gusti Allah. Diberikan perlindungan oleh Allah zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.